Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa yang merupakan kerjasama ESA Indonesia dan Hope Channel Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, hobi yang menghasilkan, tanaman hias ya. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah kenikmatan hidup. Jikalau hobi yang kita senangi bisa menjadi pekerjaan kita dan menghasilkan uang. Dan malam hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, yakni narasumber praktisi, seorang ibu muda yang cantik bernama Ibu Cherilyn Citra Simbolon. Selamat malam Ibu Citra, apa kabar? Selamat malam Pak Rekton, luar biasa, sehat. Ya, terima kasih. Kita juga ditemani oleh narasumber ahli kita, diantaranya Insinyur John Lee Warren. Selamat malam, Pak John Lee. Selamat malam, Pak Rekson, teman-teman narasumber, selamat malam. Selamat malam juga para pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Pak John Lee. Juga kita didampingi oleh Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD, seorang akademisi dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam, Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam semua narasumber, kru, dan para pemirsa. Terima kasih Prof. Daniel telah bersama dengan kita. Dan coba kita akan lihat sebuah video singkat yang menceritakan bagaimana profil Ibu Cherilyn Citra Simbolon yang merupakan narasumber praktisi kita di bidang tanaman hias, budidaya tanaman hias. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Cherilyn Anne Citra Simbolon. Aku domisilinya di Depok. Aku seorang project manager ya, project manager yang bekerja sebagai di perusahaan swasta. Dan aku seorang ibu beranak satu dan suami satu. Itu udah lama banget ya, jadi waktu masih aku gadis, kalau bisa dibilang masih kuliah. Jadi pertama tuh papa aku yang doyan tanaman, dia pertama mainnya itu aglonema. Nah aku tertarik, jadi beli buku bareng sama papa tuh tandeman berduaan. Nah seiring jalannya waktu, setelah punya rumah sendiri baru deh aku kembangin lagi. Oke, itu dia pendahuluan yang merupakan profil singkat Ibu Citra. Ibu Citra ini menarik nih Ibu Citra ya. Tadi Ibu mengatakan sebenarnya ini udah dimulai saat kuliah nih ya. Dan kemudian diceritakan tadi ada dimulai dari orang tua ya. Nah, terus kok bisa Ibu Citra jadi tertarik nih lanjutkan hobi orang tua kemudian menjadi hobi Ibu dan kemudian sekarang malah menghasilkan uang. Bagaimana ceritanya itu Bu Citra? Oke, terima kasih Pak Rekton. Iya, betul kayak profil tadi ya. Jadi mulai tertarik dengan tanaman itu waktu sama papa. Jadi ngelihat aglonema tuh cantik banget, terus kayaknya agak tricky, bagaimana medianya dan lain-lain gitu. Jadi melihat dia dari daun sekian, lalu naik, tumbuh daun baru. Jadi disitulah ketertarikan yang luar biasa. Nah, sampai saya sudah menikah, sudah punya keluarga, lalu saya pikir apalagi ya yang harus saya lakukan gitu. Oh iya, saya punya hobi tanaman dulu gitu. Akhirnya mulai saya kembangkan. Begitu kira-kira Pak. Oke. Lalu tadi Ibu Citra katanya masih kerja ya di perusahaan swasta. Bagaimana bagi-bagi waktunya itu Bu Citra? Atau udah full time di usaha ini aja Bu? Bagi waktu Pak. Jadi kalau saya mau mengurus tanaman ya pagi-pagi sebelum semuanya bangun, lalu mulai berbisnisnya di malam hari. Wah, keren nih ya. Ada berapa orang yang bantu Bu Citra dalam usaha ini? Yang pasti suami ya,
suami Oke. bantu, sama ada satu lagi tetangga yang kebetulan saya ajak joinan untuk bisnis ini. Artinya sebenarnya usaha tanaman hias ini tidak memerlukan banyak tenaga kerja ya Bu ya, bisa dikerjakan sambil nyambi gitu ya. Betul, Pak. Wah. Untuk saat ini seperti itu, sepertinya. Itu menarik sekali. Nah, kemudian Bu Citra, ini kan tanaman hias ini macam-macam nih Bu itu. Tanaman hias apa aja yang Ibu apa namanya? Budidayakan, bukan budidayakan sebenarnya mungkin ya. Ya boleh juga kita sebut budidayakan. Ibu jual lah gitu, Ibu geluti. Jenis apa aja, Bu? Oke, banyak banget ya, Pak. Kalau mau disebutin, kita ada melihara monstera, philodendron, terus aglonema pastinya, terus kita ada caladium, ya sebegitulah, dan lain-lainnya, begonia, masih banyak lagi, Pak. Oke. Nah, ini kan apa namanya? Kalau kita bicara tanaman ini ya, ada sebuah fenomena menarik yang mungkin sering beberapa kali terjadi pada waktu yang lalu ya. Aglonema itu harganya kemudian melambung tinggi, lalu kemudian apa namanya dia kembali ke normal nih. Apakah itu terjadi juga selama Ibu menggeluti usaha ini, Bu? Terjadi, Pak, terjadi banget. Saya ngikutin pasar, kira-kira apa sih yang lagi naik nih sekarang gitu. Itu terjadi. Gitu ya. Nah, Iya. sejauh ini ketika Ibu menggeluti usaha ini ya, siapa aja yang kemudian, apakah customer itu datang ke tempat Ibu atau order online atau gimana Bu Citra? Iya, kebetulan kita order online ya, Pak. Pertama saya mulai bisnis ini, saya jualannya lewat online. Lalu seperti biasa saya promosi melalui media sosial, dan kesininya ada customer loyal yang akhirnya langsung chat kita, langsung request mau apa dan beli secara pribadi gitu, Pak. Oke, nanti kita akan diskusi lebih panjang nanti di sesi yang kedua barangkali tentang penjualan ya, tentang uangnya ini. Tapi saya ingin lihat dulu, ini kan Ibu mulai tanam sendiri atau beli ya? Beli yang dari orang lain, Pertama, pilih-pilih? Atau kemudian tanam sejak ya dari pertama benih? pastinya pertama saya beli, Pak. Oke. Saya beli dulu, terus kesininya saya mulai cacah-cacah sendiri, terus saya perbanyak sendiri, tapi semakin banyaknya request dari usernya kita, jadi saya beberapa beli lagi, tapi paralel saya biakin lagi gitu, Pak. Oke, jadi Ibu ini budidayakan sendiri dari benih juga ya, dan perbanyakan juga dengan Ibu juga lakukan ya? Wah, ini menarik. Betul, Pak. Betul sekali, Pak Rektor. Oke, coba kita lihat sebuah video tayangan berikut yang menceritakan bagaimana pembibitan atau nursery yang dilakukan oleh Ibu Citra ini. Ya, coba kita lihat supaya nanti kita akan bisa ikuti dan diskusikan untuk selanjutnya. Halo teman-teman Hope Channel, sekarang aku mau coba cacah tanaman aglonema di sini yang biasa aku lakuin ya. Jadi kalau dia yang udah tinggi batangnya aku cangkok, sekarang kita akan bongkar. Nah, ini hasil pencangkokannya aku. Sekarang kita cuciin dulu sebelum kita potong supaya nggak kotor ya. Jadi kalau biasanya kotor tuh suka banyak penyakit. Terus jadinya yang kita potong tuh busuk, terus lembek, nggak jadi deh. Jadi ini harus kita bersihin dulu. Ini induknya, terus ini cangkokannya aku. Nah, ini tanda akar sehat tuh putih seperti ini ya teman-teman. Kalau kayak gini nih karena mungkin akar lama dan memang nggak bagus media bawahnya, dia coklat. Sekitar 3 mingguan sebenarnya udah bisa lebat ya, tergantung medianya juga. Nah, aku kebetulan bikin media sendiri, jadi aku campur-campur mana yang cocok buat aglonema dan yang lain-lainnya. Nah, kebetulan ini cocok, jadi dia seger tuh, akarnya putih. Nah, ini tadi udah kita cuci, sekarang kita lap dulu. Kita lap dulu akarnya yang habis kita cuci. Karena habis ini kita mau kasih anti fungisida supaya yang kita potong itu nanti tidak berjamur atau busuk. Nah, kalau busuk biasanya tuh gagal ya. Ini aja ya, ini kayaknya bisa keluar buat ininya. Jadi kita potong. Ini akar baru, nanti kita bikin 2 ya, akar baru sama akar lama.
Hup. Nah, sudah kepotong, habis ini kita lap lagi. Nah, ini luka-lukanya dia kita kasih tukang yang suka tanaman dan suka pecah-pecahin juga pasti tahu antrakol ya. Jadi ini aku taruh di lukanya. Di lukanya. Kita tunggu kering dulu. Gak bisa langsung kita tanam, nanti sama aja busuk. Jadi kita tunggu kering dulu. Nah, ini yang udah pernah aku cacah. Teman-teman bisa lihat ya, ini aglonema juga. Nanti dari cacahan itu muncul nih tunas baru. Nah, muncul tunas baru, nanti dia mengembang, ujung-ujungnya sama kayak yang tadi. Ini anthurium, Anthurium hookeri. Indukannya kalau teman-teman bisa lihat itu yang gede. Nah, itu yang agak di belakang. Nah, itu nanti ada biji-bijinya. Dari biji-biji itulah akan menghasilkan anak-anaknya yang seperti ini. Menurut ilmu yang aku dapat ya, buat aglonema ini, carilah pot yang jangan terlalu besar karena kita akan memperkembangkan daunnya. Jadi nanti dia akan fokusnya ke daun, jadi lebih gede-gede gitu. Kalau misalnya potnya, nih misalnya segini ya, potnya segini tuh. Nah ini kegedean, nanti yang ada dia malah berkembangnya di akar. Akarnya yang bakal rimbun banget lah. Si daunnya dia nggak terlalu. Nah, makanya aku cari yang agak kecil supaya kita mau fokusin ke daunnya. Terus sudah kita mau tanam, ini ada medianya khusus yang aku racik sendiri. Karena untuk aglonema itu medianya harus poros. Poros itu ibarat kata jangan terlalu mengendapkan air lah gitu, karena kalau kayak gitu tuh aglonema suka busuk. Jadi kita cari media yang poros, jadi kalau disiram seret langsung keluar, jadi kayak lembab-lembab aja di sini. Nah, oke. Nah biasanya habis kita reporting gini atau habis kita cacah, ini kita siram. Kita siramnya bukan pakai air biasa ya teman-teman semuanya. Kita kasih siram pakai air B1, vitamin B1. Jadi nanti kita siram B1 itu untuk anti stres, terus untuk merangsang si akarnya lagi gitu untuk tanaman hias kalian. 3 kali sehari lah buat yang baru-baru dicacah gini. Tapi kalau misalnya yang udah lama itu bolehlah seminggu. 3 hari sekali, ya benar. Oke, sip. Ini kita udah selesai, tinggal tunggu aja nanti tambah naik-naik daun yang baru. Terima kasih teman-teman semuanya. Dah. Wah, menarik sekali Bu Citra ya. Tadi itu ketika habis dicangkok, dia sempat stres nggak Bu tanamannya Bu? Iya, bisa aja stres sih Pak, bisa. Cuman ya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita antisipasi supaya dia stresnya tidak parah, ya kita kasih vitamin B1, cairan B1, Pak Rickson. Itu nolong untuk ini ya. Selain tadi lewat pencangkokan, apakah Ibu juga ada kayak apa namanya dari benih begitu? Apa perbedaan mencangkok ini, keuntungan dan kelemahannya dibanding dengan kita tanam lewat benih, Bu? Kalau misalnya lewat benih sih selama ini yang saya lakukan sudah by natural aja ya Pak ya. Jadi kalau bisa dilihat contohnya tadi yang Anthurium hookeri, dia udah punya tongkol besar, nanti dia seperti biasa proses tanaman dia akan jatuh sendiri. Jadi saya itu ambil bibit-bibitnya dari pinggir-pinggirnya induknya gitu. Itu saya langsung dapat. Jadi satu Anthurium sengaja saya besarkan untuk sebagai indukannya. Gitu. Kalau yang lainnya ya seperti itu Pak. Kalau kayak Monstera saya potong juga sama ambil akar anginnya, saya cangkok dulu supaya akar anginnya itu berkembang menjadi akar, baru saya potong, mirip lah kayak aglonema. Rata-rata seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Citra. Nanti kita akan berbincang lebih jauh tentang hal-hal yang lebih teknis. Tapi saya ingin ke Prof. Daniel dulu. Prof. Daniel, ini Ibu Citra ini seorang ibu, masih bekerja, tapi kemudian apa namanya, tetap mempunyai usaha yang disebut masih usaha sampingan memang ya. Tapi cukup menarik tadi beliau bahkan bisa bagi waktu pagi-pagi, kemudian ngurusin tanaman, kemudian sore-sore sambil jualan dan dapat uang itu Pak. Nah,
Nah, bagaimana Bapak melihat hobi ini seperti Ibu Citra ini, orang yang bisa membuat hobi itu justru menghasilkan, Pak. Dalam contoh seperti yang tadi yang dilakukan oleh Ibu Citra adalah kebetulan tanaman hias ya. Kira-kira hobi-hobi apa lain yang mungkin bisa dilakukan oleh para pemirsa atau kita di sini yang bisa menghasilkan uang, Pak, selain tadi tanaman ini? Dan barangkali Bapak boleh jelaskan kira-kira apa yang menarik dari hobi Ibu Citra ini? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi memang alangkah indahnya hidup kalau hobi kita bisa menghasilkan uang. Biasanya hobi itu justru menghabiskan uang ya, karena kita mesti keluar uang. Tetapi ini hobi yang bisa juga dapat dibisniskan, ya, sehingga lebih menarik, ya, lebih senang, sehingga tidak jadi beban. Jadi waktu seperti tadi Ibu Citra pagi-pagi sekali sebelum berangkat kerja dia mengurus tanamannya karena itu hobi, ya. Jadi dia anggap itu merupakan suatu hal refreshing, memberikan semangat untuk bekerja pada hari itu. Dan kemudian kalau pulang, kalau sore mungkin masih sempat mengurus, diurus lagi, ya. Dan tentu saja hobi-hobi seperti ini, apalagi kalau kita bekerja, adalah mesti dicari hobi yang tidak terlampau menyita waktu, ya, tidak terlampau menyita waktu, tetapi juga membuat kita senang, ya. Jadi oleh karena itu, masing-masing orang punya hobi berbeda-beda. Tetapi alangkah indahnya kalau hobi kita bisa menghasilkan uang seperti ini, ya. Dan ini tanaman-tanaman yang ditanam kebetulan sedang disenangi oleh masyarakat, ya, oleh banyak ibu-ibu, ya, oleh penggemar tanaman hias, ya. Tidak mesti ibu-ibu, saya punya teman seorang profesor juga senang dengan tanaman hias, ya. Sering dipamer di grup sosial kami, dia selalu pamer tanaman hiasnya, ya. Jadi itu hal yang menarik sekali. Jadi oleh karena itu kita mesti mencari, ya, apakah hobi kita bisa juga membantu kita di dalam mendapatkan income tambahan. Terima kasih, Pak. Baik, saya ingin Pak John Lee. Pak John Lee itu tadi saya kutip kembali statement Pak Prof. Daniel tadi, alangkah indahnya hidup kalau hobi itu kemudian bisa menambah penghasilan gitu ya. Jadi kita tidak perlu capek, tapi kemudian kita nikmatin dan ada uangnya gitu ya. Nah, saya ingin menyoroti tadi tentang tanaman hias yang jadi hobi Ibu Citra ini ya. Ada banyak ibu-ibu yang memang senang mengurus tanaman hiasnya, tapi tidak bisa menjadikan sumber uang, Pak ya. Tapi Bu Citra ini bisa menjadikan sumber uang ya. Apa ini kiatnya ini, Pak, supaya kita bisa menjadikan hobi kita itu dapat menjadi uang seperti Bu Citra ini? Ya, betul. Jadi sebetulnya tanaman hias ini tanaman untuk mendapatkan hiburan bagi mereka yang penggemar. Saya salah satu penggemar, ya. Saya ini di depan rumah saya penuh dengan tanaman hias. Setiap kali saya ke Jakarta, saya biasanya mampir ke Sunter, ke Cempaka Putih, ke Pasir Putih, beli aglonema di pinggir jalan. Tidak sempat ke Bogor, ke Bandung, beli di pinggir jalan. Satu kali saya bawa itu sekitar 40 sampai 50 jenis aglonema semua. Nah, kemarin pada waktu pandemi tahun 2021, orang berburu tanaman hias. Saya tidak sangka setiap hari banyak orang yang datang ke rumah saya. Bukan ibu-ibu malah, Prof. Daniel. Yang datang malah bapak-bapak. Saya tidak tahu juga, mungkin bapak-bapak tidak bisa pergi ke perjalanan dinas, larinya ke tempat tanaman hias malah. Dan saya mau tanaman hias saya itu ditanam di pot-pot besar supaya betul-betul ukurannya jumbo. Dan banyak yang tertarik dan mereka muat ke mobil mereka itu, ya. Ada yang namanya Anthurium jemani yang mereka sebut King Cobra, kemudian aglonema, macam-macam ya. Dan saya awalnya memang hanya hobi dan memang saya sangat senang. Setiap bangun pagi selesai worship, saya langsung ke taman bunga untuk lihat bunga-bunga yang saya tanam. Begitu juga waktu pulang kantor sore-sore, saya sangat terhibur dan betul-betul menikmati. Tapi di saat pandemi kemarin tahun 2021, 2022 awal, bunga saya semua diangkat orang untuk dibeli. Katanya
digunakan untuk pameran. Sehingga memang stok saya itu jadi berkurang. Dan sekarang saya mulai lagi untuk kembangkan. Jadi tadi Ibu Citra punya teknik budidaya, saya biasa juga lakukan seperti itu. Dan sebetulnya mudah ya, mudah. Tapi tidak semua orang mau. Jadi pertama harus hobi, kemudian hobi yang tidak menghabiskan uang, tapi hobi yang harus mendatangkan uang. Jadi saya menjual itu satu pot itu ada yang sampai 1 juta. Kalau Anthurium gemani kemarin satu pot itu sampai 700.000 ya, dan Aglonema itu sekitar 300.000 sepot itu. Dan orang tidak pernah berpikir bahwa itu mahal, mereka tetap membelinya. Jadi caranya untuk membuat supaya bisnis tanaman hias ini tetap booming, jadi kita harus hadirkan di pameran-pameran, kita harus masuk, kita buat stand, kemudian ikut bersama-sama. Lalu yang berikut, kita gencar dalam media sosial. Karena biasanya di media sosial ini lebih cepat. Ya. Saya tidak menggunakan Facebook kemarin, tapi hanya dengan WA, teman-teman itu mereka langsung berdatangan. Jadi kalau kita mau supaya strategi pemasaran kita menjadi lebih gencar, ya kita harus masuk ke media sosial. Kemudian perbanyak jenis tanaman. Misalnya kalau aglonema ya harus banyak, karena selama ini kan yang diburu oleh para penggemar itu adalah tanaman hias jenis aglonema. Demikian Pak Reksan untuk sementara. Terima kasih Pak John Lee. Saya ingin ke Bu Citra dulu ini. Tadi saya tertinggal pertanyaan nih Bu Citra. Bu Citra, ini kan tadi awalnya hobi nih ya. Kemudian apa yang kemudian membuat Ibu, mungkin ada satu kejadian tertentu atau apalah ya, yang kemudian membuat Ibu ini berubah hobi ini kemudian menjadi source of income ya. Kemudian kesadaran apa yang menimbulkan kesadaran bahwa oh ini hobi ternyata enakan diuangkan juga gitu ya. Di titik mana Ibu kemudian menyadari bahwa hobi ini kemudian bisa dikonvert jadi uang nih Bu? Dibisnisin gitulah. Iya Pak. Iya Pak Rekton. Terima kasih. Ada beberapa faktor yang memancing atau mendukung saya untuk berbisnis. Pertama, saya lumayan suka untuk menonton live sale tanaman. Di situ saya lihat bagaimana orang antusias deal beli. Wah, ya ampun nih orang kayaknya masyarakat di Indonesia sekarang ini masih tergila-gila dengan tanaman gitu. Di satu sisi pada saat saya belanja, ngobrol sama belanja offline ya, ngobrol sama petani, lalu dia bilang, wah ini mah Bu, dulu di puluhan juta Bu, waktu pandemi dan sebagainya. Lalu wah ternyata orang-orang masih semangat nih untuk belanja tanaman gitu. Nah ditambah lagi karena saya doyan belanja, memperbanyak jenis gitu ya, terus saya doyan mencacah, aduh rumah saya sudah makin menumpuk Pak, semakin penuh gitu. Jadi saya pikir ya sudah kali ya, kayaknya bisa kali ya yang kita ada di sini, yang udah aku kembangin, kita jualin dulu gitu. Nah seiring jalannya waktu, pada saat kita jual, banyak request. Nah karena banyak requestnya ini, saya perbanyak lagi Pak tanamannya. Ya udah jadi gitu aja terus Pak, mengalir. Oke, jadi ketika menyadari bahwa sebenarnya ini bagus gitu ya, dan kemudian ada yang 1-2 yang nawar, kemudian ambil, lalu kemudian perbanyak, ya mengalir begitu aja Bu ya, nggak Iya. ada rencana mau buat bisnis plan atau apa, nggak, dia mengalir aja ya dengan smooth ya Bu ya. Setelah itu saya jadi berpikir untuk bikin bisnis plan Pak, telat sebenarnya, cuman ya lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya Pak ya. Oke, terima kasih. Kita akan rehat sejenak dengan sebuah tayangan berikut, sebuah kuis yang mengajak kita untuk berpikir tentang tayangan Kamu Bisa ini. Halo semuanya, nama aku Ascela dari Jakarta. Oke, nama aku Brenda Jane dan asalnya dari Jakarta. Oh guys, nama saya Rivaldo Subrian, asal dari Bekasi. Punya? Enggak. Enggak punya. Punya. Ya, di rumah. Boleh nggak sih sebutin 4 bunga atau tanaman? Aduh. 4 bunga atau tanaman hias. Ada bunga mawar, bunga aster, jasmine,
satu lagi ya. Bougainville. Oke, 4 tanaman hias. Ada kalau di rumah ya, janda bolong, lidah mertua, baru ada pohon kayak pohon naga gitu, sama satu lagi mungkin melati. Ada bunga kamboja, ada kaktus, terus ada bunga mawar sama melati. Semuanya indah. Pernah beli tanaman hias nggak? Terus apa sih yang dibeli? Pernah, janda bolong. Bolong, ya? Janda bolong. Oke. Berapa sih Range harganya? Yang mungkin dibeli paling mahal berapa? Janda bolong itu 350.000 lah, paling mahal. Gitu ya. Ya. Untuk apa kita mencari yang mahal-mahal kalau nanti kita nggak bisa ngerawat ya? Jadi beli aja yang 70 ribuan, biasanya segitu ya kayaknya standarnya. Yang paling mahal tuh, mahal sih 5 jutaan. Ada kan ya tanaman? Tuh ada. Pernah tentunya. Kaktus, karena emang kaktus sih. Berapa harga yang termahal yang pernah saya beli juga? 50 sampai 76 ribu. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis Luar biasa. Iya, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami dalam tayangan ini. Kita lanjutkan diskusi kita tadi. Yang menarik adalah Ibu Citra tadi dia menyadari hobinya itu ternyata bisa menghasilkan uang nih ya. Kenapa nggak dicoba? Lalu kemudian lihat orang lain, wah ini ada harganya. Dan kemudian dimulailah mengalir begitu saja dan berjalan dengan baik. Saya ingin ke Prof. Daniel. Prof. Daniel, Ibu Citra tadi menarik ya bahwa beliau ini melihat awalnya hanya hobi tapi kemudian menjadikan ini usaha dan masih bisa bagi-bagi waktu gitu ya. Tapi tadi ada banyak ibu-ibu yang punya usaha, punya banyak, bagus sekali sebenarnya talentanya gitu ya, hobinya, bisa melukis, bisa ini. Tapi nggak kemudian bisa menemukan ini sebagai sumber income, Pak ya. Seperti Ibu Citra ini gitu ya. Apa namanya? Nah, step apa yang seandainya saya punya hobi ini ya, step apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian menjadikan ini menjadi sumber penghasilan, Pak? Salah satu sumber penghasilan paling tidak. Baik Pak, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak John Lee dan Bu Citra, kita masih ikut dengan komunitas. Ya, komunitas yang akan saling membantu kita. Yang kedua adalah kita ikut pameran. Ya, artinya mengkomunikasikan hobi kita kepada orang lain. Ya, dan kalau orang ikut tertarik, ya hobi ini harganya, ketertarikannya nggak ada nilainya kadang-kadang ya. Jadi pas lagi orang senang, dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana yang cukup lumayan besar agar hobinya tercapai. Nah, bagi para ibu-ibu atau bagi para pemirsa ya yang ingin hobinya dapat menghasilkan uang juga, ya seperti itu tadi, hobi kita mesti dikomunikasikan. Saya punya teman hobinya melukis, ya setiap tahun dia buat pameran lukisannya dan akhirnya juga menjadi menjadi sumber income. Bukan hanya dia menghabiskan waktu hanya untuk beli cat, beli kanvas ya, untuk menggambar ya. Semuanya yang digambar memang dia sedang melukis. Ada botol bekas apa digambar semua sama dia ya. Memang lama-lama lukisannya bagus. Dan itu tidak diikutkan dalam pameran ya, orang ada saja yang tertarik. Menggunakan media sosial seperti Pak John Lee ya. Nah, teman saya ini dia menggunakan media sosial yang cukup mapan ya. Jadi banyak orang yang tertarik ya. Dan juga ikut pameran secara fisik tadi seperti Pak John Lee ya, itu juga membantu orang yang bukan anggota komunitas kita untuk juga dapat melihat ya. Dan kalau orang tertarik, maka ini adalah merupakan sumber income karena orang mau membeli
ya. Nah, jadi seperti tadi Ibu Citra ya, memang tanaman yang ditanamnya memang sedang digemari oleh orang. Ya, ini tanaman aglonema dan sebagainya tadi ya, banyak orang yang senang. Ya, ada juga orang tanaman anggrek ya. Nah, anggrek itu relatif lebih sulit ya mengurusnya ya. Walaupun kalau sudah mendapat orang yang senang itu juga harganya lumayan ya. Tapi ini merawatnya mudah, mengembangbiakannya mudah sehingga peminatnya banyak. Nah, peminatnya banyak ya. Tapi tidak mesti seperti itu. Kalau kita hobi, kita tekuni, dan kita komunikasikan. Jadi kuncinya itu komunikasikan atau kita iklankan lah, ya iklankan. Itu akan banyak orang tertarik dan berpeluang untuk menghasilkan income tambahan. Intinya itu adalah bagaimana kemudian orang mengetahui dan kita mengetahui hobi kita itu Pak ya, memperkenalkannya, mengkomunikasikannya. Nanti saya akan kembali ke Prof. Daniel, tapi saya ingin ke Pak John Lee dulu ya. Saya ingin lebih mengelaborate bagaimana kemudian orang itu datang ke rumahnya Pak John Lee itu. Apakah Bapak pajang itu di tanamannya di depan atau mungkin ada ibu-ibu yang lain nursery-nya malah dibuat di rumah, kemudian orang lihat gitu sehingga tertarik, berapa ini, boleh nggak saya beli? Nah, sampai kemudian orang datang dan membeli tanaman Bapak itu bagaimana Pak? Apakah Bapak pajang atau gimana Pak John Lee? Ya, jadi selain dipajang di halaman depan rumah, ada taman di sana, tapi juga saya menggunakan foto-foto manual lalu disebar ke Facebook dan kalau ke komunitas lewat WA. Jadi kita sampaikan dan dengan cara demikian maka yang peminat itu akan lihat dan pada waktu mereka melihat bahwa yang mereka cari ada di tempat saya, mereka datang ke tempat saya. Nanti mereka tanyakan juga, oh yang saya cari yang ada lagi jenis lain tapi tidak terdapat di tempat saya. Nanti saya sampaikan ada di teman saya di komunitas yang lain. Dan memang itu harus kuat jejaring ya, jejaringnya harus kuat. Jejaring kemitraan sehingga kalau tidak tersedia di tempat kita, di tempat yang lain yang kita tahu ada di sana, kita bisa arahkan pembeli untuk datang ke tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat tren ya. Jadi tren untuk tanaman hias ini berbeda-beda ya. Dan yang relatif stabil adalah aglonema. Tetapi kadang-kadang muncul anthurium, semua belanja anthurium. Terus tiba-tiba janda bolong, semua datang belanja janda bolong. Tapi yang sangat-sangat stabil selama ini saya perhatikan justru tanaman hias aglonema. Itu sangat stabil. Dan cara untuk budidayanya sangat mudah ya. Yang penting kita tahu medianya, tahu menghindari jamur ya. Jadi ada betadin kalau selesai dipotong, kemudian kita kasih betadin, kasih fungisida. Tadi Ibu Citra juga kasih apa tadi yang cairan putih itu ya. Jadi ya itu semua dikasih sehingga akan terhindar dari risiko tanaman itu akan mati ya. Baik. Dan saya kira ini sangat bagus. Dan bagi pemirsa terutama kaula muda, barangkali untuk mencari income ya, kita coba dengan hal-hal yang sederhana seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Citra ini, mudah dilakukan, mudah untuk dipasarkan dan relatif bertahan lebih lama. Kalau tidak laku hari ini kan pasti besok bisa laku. Seperti itu, Pak Rekson. Baik, nothing tulus ya Pak ya. Kalau nggak laku ya jadi pajangan kita gitu ya. Jadi nggak ada ruginya ya. Pak, saya ingin ke Prof. Daniel. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu sebelum ke Prof. Daniel nanti ada sebuah video tayangan tentang bagaimana Ibu Citra ini melakukan perawatan tanaman hias yang dilakukannya. Jadi saat ini saya akan menunjukkan ke pemirsa bagaimana cara merawat tanaman di teras Kena. Ikutin aku yuk. Jadi pertama-tama kita sambil melihat kita siramin. Ini sebenarnya sudah ada di dalamnya itu sudah ada ini ya B1. B1 itu untuk penyubur tanaman dan bikin tanaman itu enggak stres gitu. Selain itu biasanya kita juga melihat nih seperti ini kelihatan kayak ada rumput-rumput liar, itu kita sambil cabutin. Terus seperti ada daun-daun kering, ini juga kita
cabut-cabutin gitu. Jadi biar pertumbuhannya juga bagus dan tidak merusak daun-daun yang lain seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Kita kembali dalam tayangan Kamu Bisa ini. Kita lanjutkan diskusi kita sebelum ke narasumber. Ada yang menarik yang saya tanyakan Ibu Citra. Bu Citra, ketika melakukan perawatan ini, hama atau masalah apa yang pernah atau sering Ibu hadapi sehingga ini mungkin kita akan diskusikan dengan Ibu Yohana yang sekarang sudah tersambung dalam ke studio kita. Silakan Ibu Citra, hamanya apa aja dalam perawatan tanaman hias ini, Bu? Iya, terima kasih Pak Rekson. Banyak ya kalau misalnya hama yang terjadi di tanaman saya, yang pasti itu adalah insek dari belalang, terus ulat, ada kutu putih juga. Lalu kayaknya ada hama yang bikin tanaman lonyot ya, jadi kayak layu tapi becek, itu biasanya ke aglonema tuh sering banget. Cacing itu seperti itu sih Pak Rekson untuk masalah-masalah yang saya hadapi hamanya. Baik, terima kasih. Coba kita sudah terhubung dengan Ibu Yohana Taribuka, seorang akademisi dari Universitas Patimura. Selamat malam Ibu Yohana. Masih mute Bu Yohana, boleh di-unmute dulu. Selamat malam Pak Rekson. Ya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung Ibu Yohana. Ya, mohon maaf ada macet di kota Pak. Ya, beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam budidaya tanaman hias ataupun tanaman. Yang menjadi kendala utama itu adalah hama maupun penyakitnya. Untuk itu penanggulangannya itu juga harus serius, tetapi saat ini saya tidak menganjurkan untuk menggunakan pestisida karena ada untungnya tetapi ada ruginya juga. Sehingga saya menyarankan untuk menggunakan pestisida nabati ataupun pestisida organik yang bisa kita gunakan yang bahannya itu ada di seputaran kita. Misalnya saja tadi seperti kutu putih. Nah, kutu putih kita bisa menggunakan sedikit deterjen dicampur dengan air kemudian disemprot. Itu juga bisa bermanfaat bagi selain kutu putih, semut juga bisa terkendali. Kemudian kalau ada seperti pada tanaman aglonema, ada pada saat kita perawatan ada busuk gitu. Nah, harus kita memperhatikan cara perawatannya, terutama penyiraman, jangan terlalu basah. Disarankan untuk tanaman aglonema itu 5-7 hari baru kita siram, sehingga tanah itu tidak terlalu basah. Itu menghindari adanya jamur ataupun pembusukan karena kelebihan air ataupun bisa memacu pertumbuhan jamur itu dengan baik ataupun juga bakteri. Nah, salah satu pestisida botanis atau organik yang kita bisa gunakan yaitu juga bisa menggunakan bawang putih. Nah, bawang putih kita tumbuk halus, direndam semalam, diberikan deterjen sedikit, kemudian kita saring, bisa disemprotkan pada tanaman kita. Demikian Pak Rekson untuk dari saya. Terima kasih Ibu Yohana ya. Saya ingin mulai ke bagian yang paling menarik ini, Ibu Citra nih ya. Nanti kita akan diskusikan dengan Prof Daniel ini. Ini Bu Citra, tadi Pak John Lee udah bilang harga beberapa produk yang dia jual di Papua itu ya. Bu Citra ini kan di Depok nih, dekat dengan Jakarta. Mungkin Ibu boleh kasih gambaran kira-kira harga-harga tanaman yang Ibu budidayakan ini supaya nanti pemirsa bisa melihat bahwa ada uangnya loh ini gitu. Oke Pak Rekson, beragam ya Pak ya, beragam banget. Tapi mungkin yang bisa saya kasih contoh yang lagi high demand
Untuk sekarang itu di Monstera variegata ya. Kalau misalnya ada yang tahu tanamannya besar, lalu bolong-bolong di tengahnya gitu ya, dia masuk terah janda bolong. Itu harga paling tinggi yang pernah laku, yang terjual itu 700 ribuan, Pak. Oke, yang lain aglonema dengan ini berapaan tuh, Bu? Anthurium? Aglonema, ya kalau untuk saya ini sekarang aglonema macam-macam ya Pak ya. Ada yang ratusan tergantung jenisnya. Ada yang lebih murah, biasanya kayak Big Roy itu murah ya. Ada yang koleksian itu bisa sampai juta-juta, tapi kebetulan saya masih jualnya ratusan aja tuh Pak untuk aglonema. Lalu untuk begonia cenderung lebih murah di bawah 100 ribu. Terus saya harus lihat ke belakang dulu, macam-macam ya Pak ya. Alokasia itu bisa 100 ribu ke atas, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Citra. Saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel, itu tadi ada uangnya loh Pak Daniel. Lalu kemudian kalau saya lihat tanaman ini ya, saya punya klien juga nursery. Dan kadang-kadang itu dulu aglonema itu sampai juta-jutaan gitu ya. Jadi kayak seperti ada monkey bisnisnya juga. Janda bolong katanya itu kemarin mahal. Sekarang udah harganya ya biasa aja. Nggak terlalu banyak dicari orang gitu ya. Bagaimana Pak mengomentari hal ini? Yang ini sering khususnya terjadi di industri tanaman hias ini Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi aglonema waktu awal-awalnya pernah dihitung dengan jumlah daun Pak. Satu daunnya dihargai berapa juta begitu ya, waktu awal-awal pertama 10 tahun yang lalu. Betul. Begitu ya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis ini tidak bisa tidak dikaitkan dengan supply and demand. Ya. Kalau supply-nya mulai banyak, mudah untuk mengembangbiakannya, jadi supply meningkat. Ya, sedangkan konsumennya masih tetap sama, ya, atau bertambahnya tidak secepat supply-nya, maka harga akan turun. Ya. Tetapi ini tadi saya rasa sekarang harga-harga tanaman hias tadi yang disebutkan oleh Bu Citra sudah mendekati equilibrium ya, jadi tidak meningkat lagi sedemikian drastis seperti dulu, tetapi masih tetap ada peminat. Ya. Khususnya ada saja orang yang senang menikmati, tapi nggak mau merawat. Ya, ada senang menikmati, nggak mau merawat. Nah, ini juga ada bisnis perawatan tanaman hias. Orang yang sengaja datang ke rumah merawat tanamannya ya. Nah, tapi yang tidak kalah penting juga mungkin Ibu Citra adalah Ibu ini kan merawat pagi, sore, ya beberapa hari. Waktu Ibu merawat itu juga bisa dibisniskan. Ya, kita pernah ada narasumber di sini yang sama juga tanaman hias ya. Dia justru mendapat uang lebih banyak dari video ya, rekaman cara dia merawat, bagaimana tadi mengembangbiakan ya, dan dari media, dari YouTube dalam hal ini ya, cukup banyak, lebih banyak dapatnya daripada yang dia jual ya. Ya, bagaimana tanaman itu sehat, menarik ya, semuanya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan para penonton ya, kalau saya lihat di channel YouTube-nya itu ya, puas ya, berhasil seperti yang dilakukan oleh si ibu itu ya. Jadi Pak Rexon, ini jadi supply and demand jadinya ya. Kalau orang banyak yang ingin ya harganya naik, dan tentu tidak kalah ininya adalah promosi ya. Jadi waktu pertama kali aglonema itu muncul ya banyak ya, dikaitkan dengan macam-macam sehingga orang rela untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk hal yang seperti itu. Ya. Pernah juga ada ikan hias dan macam-macam lah, semuanya seperti itu. Ya, Prof. Daniel, ini hobi ini kan kalau seandainya kita di tanaman yang lain atau produk yang lain, kita itu biasanya harga pricingnya itu adalah ya oke, sekian cost-nya, kemudian ada sekian persen margin gitu ya. Hobi ini kan pola pricing, pola harganya itu kan kadang-kadang
agak sulit untuk dibentuk polanya itu Pak. Ada yang lukisan nggak tahu kenapa ini tiba-tiba miliar gitu ya. Tanaman tadi nggak tahu apakah apa yang dilihat gitu harganya tinggi gitu ya. Ikan yang tadinya mungkin ya hanya ada bercak-bercak dikit lalu kemudian ini tinggi, yang lain enggak gitu ya. Nah, kalau Bapak lihat dari pola yang sulit untuk ditentukan tadi, apa nasihat Bapak kepada para penggiat hobi ini supaya harga itu bisa naik, Pak? Bukan hanya seperti biasa saja, hanya sekedar komoditi ya sekian aglonema di pasaran yang kemudian sekian gitu. Tapi orang bisa mau beli ini beda dengan harga yang dari harga pasarannya, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi produk kita mesti tampil beda, ya, tampil beda. Jadi kalau misal aglonema, ya aglonema yang masih jarang, ya, jadi yang jenis banyak kan varietas dari aglonema ini banyak sekali sekarang ya. Jadi yang jarang dan perlu promosi, ya, yang mempromosikan bahwa dia mempunyai keunggulan dibanding aglonema atau produk yang sejenis, gitu ya. Dan oleh karena itu orang ingin memilikinya. Dan ini kan kalau di antara komunitas penggemar ini ada saja yang tidak mau kalah, ya. Kalau orang punya, aku mau, ya. Kalau dia mau, nah ini harga ini ditentukan oleh demand. Kalau demandnya tinggi, ya si supply bisa menaikkan harga setinggi-tingginya, ya. Jadi seperti itu. Semuanya tadi yang kalau kita lihat itu hobi-hobi itu ya, hobi itu semuanya seperti itu. Dimunculkan sesuatu yang berbeda, ya, berbeda dan disampaikan bahwa produk yang berbeda itu mempunyai keunggulan dibandingkan produk yang lain, ya. Dan ini membuat orang ingin memilikinya. Dan kalau sudah ingin, ya, itu langit batasnya ya, langit batasnya kalau harga yang seperti itu. Iya, jadi uniqueness-nya itu yang justru menyebabkan harganya itu tinggi ya Pak ya. Oke. Iya. Baik, kita akan lihat dulu sebuah iklan berikut. Ya, iklan ini merupakan ini agak menarik ya. Kenapa? Akan berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Ibu Citra. Ya, yang didagangi oleh Ibu Citra. Coba kita lihat iklan berikut ini. Siapa tahu kalau pemirsa penyukainya boleh order kepada beliau nanti. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Citra. Aku Tia, teman-teman lagi ada di mini gardennya Teras Kena. Betul banget, di sini kita banyak banget jenis tanaman. Ada monstera, aglonema, ada philodendron, apalagi Mbak. Ada alocasia, anthurium, banyak banget. Kalau harus aku jabarin satu persatu, durasinya nggak cukup teman-teman ya. Betul, dan teman-teman kita sudah berdiri dari bulan Oktober tahun 2022. Tapi jangan salah, baru bentar tapi income-nya Mbak. Aduh, kalau ngomong soal cuan teman-teman ya menutupi kebutuhan dapur ya nggak masalah lah ya. Betul, gitu ya. betul. Jadi kalian wajib Instagram kami, kalian kepoin ya, teras_kena, dan juga di Shopee teras_kena. Karena kita setiap hari Senin malam, hari Rabu malam, hari Minggu kita selalu live ya, selalu live. Jadi teman-teman pantengin Shopee live-nya kita dengan ID-nya teras_kena. Sama ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di live Jangan sale lupa kita. di follow. Thank you. Teras_kena ya, menarik ini. Jadi Ibu menggunakan media Instagram, apalagi tadi Bu Citra? Shopee. Kita pakai Shopee. Terus lalu kita mulai mau meran ke Facebook. Oke. Dan mau ke TikTok rencananya Pak. TikTok. Sejauh ini yang respon yang paling banyak itu dari mana Bu? Shopee Pak, Shopee. Shopee ya, oke. Nah, saya ada sedikit pertanyaan nih ya, kok ini menarik, ini kok jadi kita ke online dan kemudian Ibu bilang tadi itu apa namanya live ya, live itu Ibu pamerin gitu atau gimana? Siapa yang mau? Betul gitu? Pak, kita betul. Jadi selain mereka request misalnya mau kita tunjukin tanaman apa, kita biasanya langsung tunjukin ini ada tanaman A dengan spek seperti ini gitu, dengan harga yang sangat menarik dan lain-lain ya. Bagaimana marketing lah Pak.
kode ini, kemudian harga sekian, siapa yang mau langsung order ya Bu ya. Jadi Betul Pak, betul. nggak perlu sewa lapak ya Bu ya. Iya betul Pak, lapak sendiri aja di rumah halaman Pak. Oke, ya, saya pikir sangat kreatif. Saya ingin ke Pak John Lee untuk satu pertanyaan dan kembali ke Ibu nanti ya. Pak John Lee, ini sepertinya Bapak tadi hampir telah lakukan juga dengan yang dilakukan oleh Ibu Citra, tapi ini Bapak kelihatannya pasar Papua ini memang apa orang banyak tertarik Pak? Biasanya hobi ini kan orang-orang yang udah middle up, lalu kemudian mau beli harga. Yang menurut saya, kalau kami ya, saya petani gitu ya, kalau lihat pohon aglonema itu di tempat kami malah jadi rumput gitu loh kan. Atau rumput di tempat saya mungkin ada lebih bagus dari sana gitu, daripada yang ditanam Ibu Citra gitu ya. Tapi ini hobi ya, hobi. Dan hobi ini kan menyangkut uang ya Pak ya. Orang mau beli, nggak peduli harga gitu ya, dan ini biasanya untuk middle up yang memang hobi ini sudah punya uang untuk finance hobinya gitu ya. Nah, sejauh mana Bapak melihat ini peluang ini ke depan Pak? Khususnya mungkin dari beberapa pasar seperti Papua gitu ya. Apakah memang ini masih banyak Pak orang-orang yang dalam tanda petik saya katakan tadi itu kelebihan duit lah yang mulai sekarang mau men-spend uang untuk hiasan dan lain-lain. Besar nggak pasarnya jadi nih, Pak? Sebetulnya tanaman hias ini berbeda dengan mekanisme pasar, katakanlah 9 bahan pokok misalnya. 9 bahan pokok itu kan stabil. Terus kalau seandainya terjadi lonjakan harga, ada pemerintah yang bersedia untuk menangani agar tidak terjadi lonjakan harga atau terjadi penurunan harga yang sangat drastis. Tanaman hias ini barangkali termasuk belanja barang-barang luxury ya bagi komunitas, sehingga berapapun harganya dia pasti beli. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penggemar atau peminat yang seperti Prof. Daniel sampaikan tadi, dia senang dengan tanaman hias tapi tidak tahu merawat, sehingga tiap 3 bulan itu dia beli, tiap 3 bulan dia beli gitu, dan dia punya uang untuk membeli. Itu yang barangkali kami pelajari selama ini. Oleh karena itu, kepada Ibu Citra dan juga teman-teman yang lain yang ingin untuk berbisnis tanaman hias, saya kira ini sebuah peluang yang sangat menjanjikan, apalagi sekarang tersedia media pasar secara online ya, media sosial. Oleh karena itu kepada Ibu Citra kami anjurkan kalau boleh coba buat konten-konten yang 3 menit ya. Kemudian mulai dari yang tadi Prof. Daniel sampaikan, misalnya mulai dari teknik budidaya, pemilihan bibit, pemilihan jenis yang unggul, kemudian dibuat satu konten. Kemudian sampai ke pembesaran dibuat satu konten. Kemudian ke mekanisme pasar, ke strategi pemasaran kita buat lagi. Dengan demikian maka dalam satu siklus kehidupan tanaman hias itu kita bisa dapat beberapa fokus untuk ditawarkan kepada konsumen, dan konsumen pasti akan menjadi sangat banyak. Saya kira ini strategi yang paling bagus untuk dilakukan, dan tanaman hias tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dia tetap ada, harganya tetap stabil, dan kadang-kadang harganya booming karena memang ada pameran, dan kadang-kadang dalam pameran itu kenapa harganya sangat mahal, sengaja mengundang pejabat, kemudian diminta untuk belanja, dia menggunakan 1 atau 2 jenis tanaman hias yang dianggap sangat spesial, dan akhirnya konsumen akan berebut untuk belanja karena ada public figure yang terlebih dahulu berbelanja. Jadi mudah ya, bagi saya mudah sekali, dan tidak tergantung di daerah, semua pingin ya, dan banyak penggemar ada di mana-mana. Demikian Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak John Lee. Ini waktu kita tinggal sedikit lagi, saya ingin ke Bu Citra ini. Bu Citra silakan, ada yang ingin disampaikan di bagian akhir ini kepada pemirsa sehubungan dengan budidaya tanaman hias ini, Bu, silakan. 2 menit barangkali. Oke, terima kasih Pak Rekson. Buat teman-teman yang menonton, tidak ada kata terlambat. Walaupun hal kecil seperti hobi ya, hobi apapun sebenarnya bisa banget untuk kita bisniskan. Tidak muluk-muluk harus langsung bisnis besar, bisnis kecil aja sebenarnya itu udah luar biasa ya, udah luar biasa untuk kita memulai gitu loh.
contoh dari yang pengalaman aku, kita dari bisnis kecil, dari jual tanaman yang bisa dibilang kita jualnya murah-murah, sampai ke sini ada, ya walaupun memang belum sampai juta ya, tapi untuk skala yang baru, pembisnis baru seperti ini, sudah ada yang mau 700-800 ribuan, itu udah luar biasa. Jujurnya ya, saya sebagai seller aja, awal-awal nggak berani gitu untuk mempromosikan harga sebegitu besar gitu. Tapi ternyata ada yang bertanya dan mau membeli gitu, dan itu saya wow banget gitu. Dan kesininya pun jadi saya berusaha untuk mendapatkan banyak relasi dari petani-petani dan lain-lain, dan luar biasa, itu benar-benar dibimbing Tuhan banget deh. Jadi pastinya kalau misalnya mau berbisnis dari kecil pun, kalau saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya percayakan kalau memang ini yang terbaik, pasti dilancarkan, dan puji Tuhan sampai saat ini seperti diangkat gitu ya. Saya merasa luar biasa gitu untuk bisnis ini. Jadi paling utama juga kita bisa manfaatkan media sosial. Sekarang udah luar biasa teknologi tinggi ya. Jadi bisa kita manfaatkan, tidak perlu capek lagi seperti yang Bapak Profesor, memang hal yang baik kita lakukan pameran, tapi tanpa harus melakukan pameran, mengeluarkan biaya besar pun, lewat teknologi sekarang kita bisa mulai gitu loh. Jadi ayo teman-teman semuanya, apalagi yang masih muda-muda, tenaganya masih grace gitu ya, nggak ada kata terlambat untuk kita bisa memulai. Paling begitu Pak Rekson, terima kasih. Tetap pameran, cuman sekarang pamerannya lewat Facebook ya Bu ya. Oke. Iya. Ya. Betul Pak, betul Pak. Oke. Saya ingin, waktu masih ada sedikit nih, Ibu Yohana ini seorang ibu nih. Bu Yohana sempat tanam-tanam tanaman hias nggak Bu? Masih ada waktu nggak Bu Yohana? Tanam juga Pak Rekson. Tapi belum dijual ya Bu ya? Waktunya itu untuk merawatnya itu agak sedikit sulit karena ya Ibu Yohana ya, waktunya. Kepikiran nggak untuk jualan Bu? Itu yang saya ingin tanya ke Bu Yohana. Biasanya itu koleksi, tapi kalau sudah ndak terawat, saya kasih ke teman-teman Pak, ndak dijual. Oh gitu ya. Nah Ibu Yohana ini kan sebenarnya sangat ahli dalam tanaman ini. Mulai mungkin barangkali Bu, saya rasa inspirasi yang disebutkan oleh Ibu Citra tadi itu menarik ya. Ya kita cobalah. Ibu punya hobi, bukan hanya hobi, malah ekspertisnya ya, keahliannya di bidang itu, kenapa nggak jualan? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan kepada pemirsa sekalian di sini. So, mari kita jual apa yang kita punya. Khususnya hobi kita, kemampuan kita, seni, tadi Bu Citra tanaman, apalagi hobi-hobi yang lain. Saya percaya bahwa ini akan dapat memberikan penghasilan yang tadi saya ikuti apa yang dikatakan oleh Prof. Daniel, alangkah indahnya hidup jikalau hobi kita itu yang kita senangi, kesenangan kita itu dapat menghasilkan uang. Atas nama kru Hope Channel, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara untuk tayangan malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam, sampai bertemu pada tayangan berikut di minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih.